kita semua, Shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati kemurahan Tuhan, untuk menikmati kedahsyatan Tuhan. Kita boleh dianugerahkan dengan kesehatan, dengan kekuatan, napas hidup, bahkan umur panjang yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dengan apa kita dapat membalas akan kebaikan Tuhan? Dengan apa kita dapat membalas akan kemurahan Tuhan? Dengan apa kita dapat membalas akan kasih setia Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita? Tidak ada bahasa lain, tidak ada kata lain selain ungkapan syukur kita yang dapat kita berikan, yang dapat kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam, dari totalitas hidup kita kepada Tuhan yang mengaruniakan hidup, yang mengaruniakan napas hidup, kekuatan, kesehatan kepada kita bersama-sama. Hari ini patut kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan karena diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama belajar sharing akan kebenaran firman Tuhan. Karena ada waktunya nanti manusia akan mengembara ke sana kemari, ke barat ke timur, ke selatan ke utara untuk mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak menemukannya. Hari ini kita diberikan kesempatan yang sangat-sangat leluasa, diberikan kesempatan yang sangat-sangat indah untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Biarlah damainya Tuhan, cinta kasihnya Tuhan, biarlah terangnya Tuhan boleh menerangi setiap hati, pikiran, bahkan hidup kita. Sehingga kita mampu untuk menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Baik di sekeliling kita, bahkan bagi banyak orang. Sebelum lebih jauh kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, sharing kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Mari kita menyerahkan totalitas hidup kita. Meminta pengertian, meminta kemampuan, meminta hikmat daripada Tuhan untuk memberikan pengertian agar kita dapat sungguh-sungguh bisa merenungkan, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari di kesempatan hari yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya tuntun kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal. Hari ini kami boleh mengucap syukur atas kehebatan Tuhan, atas kedahsyatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami sehat, hari ini kami memiliki waktu dan kesempatan untuk belajarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan percaya kemenangan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semua ya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa. Saat ini Tuhan memberikan solusi yang pasti, sehingga kami boleh memiliki kekuatan yang abadi yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap belajarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Hari demi hari, detik demi detik, waktu demi waktu boleh kita jalani. Sehingga sampai detik ini, sampai saat ini, kita boleh berada, kita boleh kuat, kita boleh berdiri kokoh. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena keperkasaan kita, melainkan oleh kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Masalah demi masalah, problema demi problema, pergumulan demi pergumulan, tantangan hidup demi tantangan hidup boleh menerpa setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tetapi syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang tidak tidur, Allah yang tidak berdiam diri, tetapi Dia senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita, menemani kita, memberikan kita kekuatan, sehingga hari ini
kita boleh menjadi pribadi yang menang. Itu atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Hari ini saya akan berbicara tentang topik mengucap syukur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Topik mengucap syukur. Mengucap syukur ini merupakan gaya hidup bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Mengucap syukur ini merupakan gaya hidup di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Mengucap syukur ini tidak akan pernah berhenti. Mengucap syukur ini tidak pernah usai. Mengucap syukur tidak ada yang dapat membendung, tidak ada yang dapat memberhentikan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Terlalu banyak kebaikan Tuhan, terlalu banyak kemurahan Tuhan, terlalu banyak kedahsyatan Tuhan, terlalu banyak berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, baik berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan boleh limpahkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita tidak mampu menghitung dengan jari kita. Kita tidak mampu menghitung berkat-berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan di dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan boleh berikan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dan mengucap syukur ini menjadi gaya hidup kekristenan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yuk kita mendasari kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, dan kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Silahkan membuka Alkitab Anda masing-masing dimanapun Anda berada di kesempatan hari yang berbahagia ini, dan baca dan renungkan, bahkan lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Maka kedahsyatan Tuhan Anda akan lihat. Kedahsyatan Tuhan maka setiap kita akan terima, alami, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang pertama, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Katakan pada hidup kita, katakan pada pribadi kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Oh, glory Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan, atas napas hidup yang Engkau berikan di dalam setiap kehidupan saya pribadi lepas pribadi. Atas napas hidup yang Kau anugerahkan di dalam rumah tangga keluarga kami. Suatu saat Tuhan boleh izinkan saya untuk pelayanan di sebuah rumah sakit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan boleh memperlihatkan setiap pasien-pasien. Mereka mengalami sakit yang berbeda-beda, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada yang sakit kanker payudara. Ada yang sakit mah kronis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada yang sakit ginjal, ada yang sakit gula, dan berbagai-bagai macam penyakit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di situ Tuhan izinkan untuk saya besuk mereka, dan saya doakan mereka Tuhan. Saya doakan mereka satu persatu. Dan Tuhan izinkan untuk saya belajar lebih banyak. Dan Tuhan izinkan untuk saya belajar lebih jauh. Untuk melihat betapa kasih setiap Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup saya. Betapa berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup saya. Betapa kedahsyatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan saya. Untuk saya selalu dan selalu mengucap syukur. Ketika mendengar rintihan mereka, ketika mendengar keluhan mereka, ketika mendengar setiap kisah hidup mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka harus merengek-rengek untuk meminta kesehatan, untuk mendambakan kesehatan.
Mereka sulit untuk mendapatkan kesehatan yang seperti kita alami pada saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka membutuhkan yang namanya kesehatan. Ternyata kesehatan itu begitu mahal harganya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka harus robohkan kocek mereka. Mereka harus robohkan uang mereka, harta benda mereka, untuk mereka mendapatkan yang namanya kesehatan. Ternyata di situ saya belajar, kesehatan ini sangat mahal harganya. Berkat Tuhan, kasih setia Tuhan ini sangat mahal harganya. Oleh sebab itu, saudaraku, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Kita jaga dan kita pegang dengan erat dan kita rawat, saudara. Karena apa? Karena kesehatan itu mahal harganya. Harus meneteskan air mata ketika melihat kondisi situasi mereka terbaring di rumah sakit. Melihat penderitaan sakit penyakit yang mereka alami, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita hanya bisa menumpangkan tangan dan berdoa atas mereka. Tetapi biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini, firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini dikatakan di situ, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Firman Tuhan katakan, di dalam segala hal kita wajib hukumnya mengucap syukur. Terkadang banyak di antara kita bisa memanjatkan ungkapan syukur, bisa menaikkan ungkapan syukur ketika kita hidup di dalam berkecukupan. Ketika kita hidup di dalam berkelimpahan. Kita dengan mudah menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita dengan mudah mengatakan syukur dan terima kasih Tuhan. Kita dengan leluasa memanjatkan ungkapan syukur, dengan mudah memanjatkan ungkapan syukur ketika kita hidup sehat. Ketika kita hidup diberkati. Ketika rumah tangga kita hidup berkelimpahan, hidup berkecukupan. Kita diberikan jodoh yang cantik. Kita diberikan anak yang lengkap, yang begitu luar biasa, saudara. Kita mudah memanjatkan ungkapan syukur. Pekerjaan kita diberkati. Usaha kita diberkati. Bisnis kita diberkati. Bisnis usaha kita diberikan kelancaran. Kita mudah mengucap syukur. Ya atau tidak? Tetapi firman Tuhan hari ini, sharing kita hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang-orang percaya, bagi kita umat Kristiani, wajib hukumnya untuk selalu bersyukur. Bukan di saat kita diberkati, bukan di saat kita hidup berkelimpahan, bukan di saat kita hidup berkecukupan, bukan di saat bisnis kita berhasil, bukan di saat usaha kita lancar, bukan di saat anak-anak kita sukses dalam cita-cita mereka, bukan hanya sekedar itu, saudaraku. Tetapi wajib hukumnya untuk kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Di saat suka maupun duka. Di saat sehat maupun sakit. Di saat susah maupun senang. Di saat bisnis kita lancar maupun tidak lancar. Di saat usaha kita susah berjalan maupun berjalan dengan baik. Di saat anak-anak kita
sukses dan tidak. Wajib untuk kita selalu mengucap syukur, saudara. Terlalu banyak berkat-berkat Tuhan. Terlalu banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa mencium, tangan kita bisa bekerja, kita bisa melangkah, otak kita bisa berfungsi, semua organ tubuh kita bisa berfungsi. Kita wajib memanjatkan syukur kita, amin, atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Berkat-berkat jasmani, makanan, minuman, pakaian, keuangan kita, dapur kita Tuhan cukupi. Wow, wajib hukumnya untuk kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur tidak bisa dibendungi dengan apapun. Tidak bisa diberhentikan dengan apapun juga. Karena mengucap syukur itu hukumnya wajib bagi kita sebagai orang-orang percaya. Di saat kita mengalami kesukaran, di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami tantangan hidup, wajib hukumnya untuk kita mengucap syukur. Karena ketika kita mampu memanjat ungkapan syukur kita, ketika kita mampu menaikkan syukur kita, di saat kita mengalami kelemahan, Rasul Paulus berbicara, di saat itu saya bisa melihat kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata di dalam hidupku. Di saat itu aku bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan mengasihi aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur tidak berbicara tentang hidup kita diberkati saja, usaha kita berkelimpahan. Tidak, saudara. Tetapi mengucap syukur di dalam segala hal. Lanjut, saudaraku yang dikasihi, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur itu tidak, bisa saya katakan tidak mudah, tidak gampang. Tidak banyak orang bisa bersyukur atas setiap keberadaan mereka. Ternyata mengucap syukur bagi banyak orang itu tidaklah gampang. Tetapi ketika kita mampu memanjatkan ungkapan syukur, ternyata itu sangat mudah dan berfaedah di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini saya secara pribadi boleh mengucap syukur yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya atas kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan saya. Saya bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa melakukan segala sesuatu, bisa membagikan berkat, sharing kebenaran firman Tuhan kepada rekan-rekan. Itu merupakan anugerah yang terbesar yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Kristus Yesus Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Doa saya, kita hidup selalu bersyukur, kita hidup diberkati, kita hidup sehat, kita hidup berkelimpahan, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan, biarlah sharing di kesempatan hari yang berbahagia ini boleh menjadi manfaat, berfaedah di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, untuk mendasari setiap pribadi lepas pribadi kita. Salam untuk semua. Biarlah terangnya Tuhan, kasih setia Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Shalom.